Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan KD 3.7, yaitu menerapkan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Maulana Zilikram. Yang kedua Muhammad Sofel Fatah. Yang ketiga Syafira Alawiyah. Yang keempat Puja Maulida. Yang kelima Marisa Ariana. Yang keenam Novaldo. Yang ketujuh Nadia Dwi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofel Wata dari kelas 11 OTKP 1 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum. Jadi itu saja pengertian dari laporan keuangan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Zilikram dari kelompok 5. Jadi saya di sini akan membacakan PPT, yaitu tujuan laporan penanggung-jawaban keuangan, yaitu tujuan laporan pertanggungjawaban keuangan ini untuk mempermudah pembukuan keuangan di sebuah perusahaan. Jadi laporan ini juga dapat menggambarkan masalah yang dihadapi oleh seluruh panitia pelaksana kegiatan dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan pembelajaran juga, yaitu untuk kegiatan di masa mendatang. Selain sebagai bahan evaluasi, LPJ atau Lembaga Penanggung-Jawaban Keuangan ini juga bertujuan untuk mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-masing pihak yang terlibat, serta apapun yang menyangkut keuangan termasuk pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Ariana dari kelas 11 OTKP 1. Saya dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang prinsip laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan itu ada 4. Pertama, ada rinci. Kedua, transparan. Ketiga, sistematis dan terpadu. Keempat, komprehensif. Jadi di sini saya akan memperjelaskan bagian prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada rinci. Maksudnya adalah di setiap laporan pertanggungjawaban harus memuat informasi rinci mengenai pelaksanaan kegiatan atau penggunaan dana. Tidak boleh ada satupun data yang terlewat atau tidak dilampirkan ke dalam laporan ini. Yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu transparan. Selain detail, laporan pertanggungjawaban keuangan juga bersifat transparan. Laporan ini dibuat dengan apa adanya, tidak boleh dilebih-lebihkan dan tidak boleh juga dikurangkan, khususnya soal penggunaan dana. Jabarkan berapa saja dan kapan saja ada pemasukan atau pengeluaran. Lampirkan juga bukti terpercaya seperti kwitansi atau struk pembelanjaan. Yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu sistematis dan terpadu. Jadi, di setiap penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan wajib bersifat sistematis dan terpadu. Sistematis artinya sesuai dengan urutan atau susunan, tidak boleh ada yang terlewat. Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan juga harus terpadu, yakni berkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Yang keempat adalah komprehensif. Laporan pertanggungjawaban juga disusun secara komprehensif, yakni memuat keseluruhan informasi yang perlu diketahui dari acara atau kegiatan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Alawiyah dari kelas 11 OTKP 1. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang peran. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, keseimbangan antar generasi.
Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan. Manajemen adalah kegiatan untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka, jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan. Keseimbangan antar generasi adalah membantu para pemerintahan untuk penerimaan periode laporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Maulida dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat laporan pertanggungjawaban keuangan. 1. Untuk menyajikan informasi yang membantu investor. Jadi, agar para investor mudah untuk mengetahui jumlah kas di masa yang akan datang yang berasal dari pembayaran bunga dan pendapatan penjualan. Yang kedua ya, menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan, agar para investor mudah untuk mengetahui posisi dan perubahan posisi keuangan perusahaan sekarang ataupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang aktiva atau harta yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode. Jadi, agar para investor mengetahui berapa jumlah yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Dwi Rahayu, kelas 11 OTKP 1. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis pertanggungjawaban laporan keuangan. Pertanggungjawaban ke laporan keuangan itu ada 5, yaitu laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca atau laporan posisi keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, yang laporan laba rugi itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Yang ketiga, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Yang keempat, laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, dan laporan arus kas atau LAK dalam rangka pengungkapan yang memindai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopaldo dari kelompok 5. Saya akan membaca kesimpulan dari laporan pertanggungjawaban keuangan.
bahwa kinerja perusahaan dari segi kualitas masih kurang baik karena belum biasa sepenuhnya menunjukkan kemampuan aktivitas yang lancar dan belum mampu menutupi hutangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota namanya Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.